Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bacakan puja dan doa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan bermuajah di suatu tempat yang insyaallah penuh pembahasan ini, yakni dalam kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh ibu pemateri kita, yaitu Ibu Sulastri SPDSD. Kedua kalimat salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda sang penerus dunia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan dibawa ke alam yang terang benderang, ahli minadul mati dan maut. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi menjelang siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua yaitu acara inti pemaparan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, dan yang ketiga lain-lain, dan acara yang keempat yaitu penutup. Marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, dengan besar harapan semoga acara yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan sukses tanpa ekses. Ada hadirin yang berkuliah solehah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu pemaparan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh ibu pemateri kita, yaitu Ibu Sulastri SPDSD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Pelangan-Jayapura, yang saya hormati para dewan guru. Hari ini alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara untuk menyelesaikan aksi nyata saya modul 1 4 yang dilakukan oleh saya selama 3 bulan begitu ya, untuk itu
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan, dan segitiga restitusi. Next. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui, dalam satu kelas ini tentunya setiap kebutuhan siswa itu kan berbeda. Kemampuan dalam hal intelektualnya juga berbeda. Hal ini guru harus memiliki bagaimana cara kita membuat siswa itu merasa bahagia, merasa senang belajar dengan kita. Jadi kita harus memahami kebutuhan siswa itu apa setiap harinya. Bukan hanya kita itu mengajar, terus diberikan soal, dan anak-anak itu tidak tahu dari pelajaran sekarang. Hal ini nantinya setelah kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, tujuannya agar tercipta profil pelajar Pancasila, yang diantaranya satu, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang dua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti biasa, sebelum saya mempelajari tentang budaya positif, tentang restitusi, yang ada hubungannya dengan peraturan itu kan sepertinya ada hubungan ya, seperti itu. Sebenarnya itu keliru. Di sini kita akan memaparkan bagaimana cara mengontrol diri kita untuk bagaimana anak itu tidak merasa bersalah, seperti itu. Yang selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Sesungguhnya stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya kita itu, kalau dulu ya, sebelum kita mengalami kontrol itu dari diri kita, bukan dari orang lain. Jadi pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus kita untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kesalahan siswa itu jangan dijadikan perilaku buruk. Artinya kita harus mengetahui mengontrol mengapa anak-anak seperti ini. Seperti itu. Yang kedua, untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Mengapa anak sampai seperti itu? Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Terus untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Yang selanjutnya, di sini teori kontrol itu ada 5. Pertama, pemahaman makna disiplin. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. 1, untuk menghindari hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan. 3, untuk menghargai diri sendiri. Terus, model berpikir menang-menang. Tadi itu ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yaitu 1, penghukum. 2, membuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. C, 5, manajer. Tapi untuk saya pribadi, pengalaman saya kebanyakan ya dari dulu itu posisi kontrolnya itu nomor 1 dan 2.
Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena mengapa? Karena kebutuhan dasar manusia itu memang berbeda. Satu, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Dua, penguasaan. Tiga, kasih sayang, rasa diterima. Empat, kesenangan dan kebebasan. Kita bicara tentang disiplin dulu. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya pemaksaan. Kalau disiplin itu, kalau sekarang ya menurut saya untuk anak-anak disiplin itu karena ada aturan. Begitu kan Bapak ya? Karena ada aturan. Jadi mereka itu disiplin tidak dari dalam dirinya sendiri, seperti itu ya. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena adanya aturan sehingga siswa itu merasa tidak nyaman. Begitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Motivasi eksternal, internal. Oh ya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus untuk internal, untuk menghargai diri kita sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Next. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah dijelaskan. Pertama itu manusia itu butuh kasih sayang, diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Artinya kita memiliki kebebasan ya. Sekarang ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pernyataan dosen. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ini perbedaan ya antara menghindari hukuman identitas gagal, identitas berhasil dan identitas berhasil sukses kontrol diri. Di sini semoga kita bisa menjadi kontrol diri atau menghargai diri sendiri sebagai manajer. Kalau menjadi penghukum, guru berbuat menghati ya, sepertinya itu. Kalau salah, wah ini nakal seperti itu sebenarnya tidak boleh. Kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, jangan ya, itu sebagai teman. Kalau untuk manajer kita mengajukan pertanyaan, kenapa kamu seperti ini, seperti itu, ditanyakan mengapa sampai berbuat salah. Jangan langsung menunjuk anak itu langsung salah seperti itu. Yang kedua, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Seperti itu ya, seperti biasanya ya bapak-bapak kalau dulu, tapi untuk sekarang sepertinya berkurang ya. Membuat orang bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah mengatakan ibu stres, nah ya. Sehingga anak-anak itu dulu ibu, aduh aku salah gitu ya. Kalau dijadikan teman, ayolah lakukan demi ibu kan sudah capek ini itu. Kalau kita menganggap murid itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, ada apa peraturannya sekarang? Karena itu kalau belajar itu harus ada aturannya seperti itu. Tapi kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu tindakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita itu kalau sebagai manajer, kita itu mencari solusi yang baik supaya anak itu tidak merasa bersalah. Terus hasil. Kalau hasilnya untuk guru, menghukum, membentak, menyalahkan orang lain, jadinya anak itu seperti berbohong. Kemudian kalau membuat orang bersalah Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bacakan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu
muwajjah di suatu tempat yang insyaallah penuh pembahasan ini, yakni dalam kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh ibu pemateri kita, yaitu Ibu Sulastri SPDSD. Kedua kalimat salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda sang Forus dunia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan dibawa ke alam yang terang benderang, minal zulumati dan nur. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi menjelang siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua yaitu acara inti pemaparan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, dan yang ketiga lain-lain, dan acara yang keempat yaitu penutup. Marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Dengan besar harapan semoga acara yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan sukses tanpa ekses. Ala hadirin ya wa uliyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu pemaparan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh ibu pemateri kita, yaitu Ibu Sulastri SPDSD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Pelangadayapa, yang saya hormati para dewan guru. Hari ini alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara untuk menyelesaikan aksi nyata saya modul 1 4 yang dilakukan oleh saya selama 3 bulan begitu ya, untuk itu materinya sekarang tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya agama Islam ini mendunia. Untuk itu semoga hari ini bermanfaat untuk para bapak ibu guru sekalian. Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya saya ini masih tergolong usia guru yang paling muda di antara bapak ibu semua, dan tentunya saya ini tidak begitu banyak pengalaman. Cuma saya ingin memaparkan tentang hasil kegiatan di kegiatan calon
sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui, dalam satu kelas ini tentunya setiap kebutuhan siswa itu kan berbeda. Kemampuan dalam hal intelektualnya juga berbeda. Hal ini guru harus memiliki bagaimana cara kita membuat siswa itu merasa bahagia, merasa senang belajar dengan kita. Jadi kita harus memahami kebutuhan siswa itu apa setiap harinya. Bukan hanya kita itu mengajar, terus diberikan soal, dan anak-anak itu tidak tahu dari pelajaran sekarang. Hal ini nantinya setelah kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini tujuannya agar tercipta profil pelajar Pancasila, yang diantaranya satu, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang dua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti biasa, sebelum saya mempelajari tentang budaya positif, tentang restitusi, yang ada hubungannya dengan peraturan itu kan sepertinya ada hubungan ya, seperti itu. Sebenarnya itu keliru. Di sini kita akan memaparkan bagaimana cara mengontrol diri kita untuk bagaimana anak itu tidak merasa bersalah, seperti itu. Yang selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Sesungguhnya stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya kita itu, kalau dulu ya, sebelum kita mengalami kontrol itu dari diri kita, bukan dari orang lain. Jadi pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus kita untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kesalahan siswa itu jangan dijadikan perilaku buruk. Artinya kita harus mengetahui mengontrol mengapa anak-anak seperti ini. Seperti itu. Yang kedua, untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Mengapa anak sampai seperti itu? Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Terus untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Yang selanjutnya, di sini teori kontrol itu ada 5. Pertama, pemahaman makna disiplin. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. 1, untuk menghindari hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan. 3, untuk menghargai diri sendiri. Terus, model berpikir menang-menang. Tadi itu ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yaitu 1, penghukum. 2, membuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. C, 5, manajer. Tapi untuk saya pribadi, pengalaman saya kebanyakan guru itu, ya dari dulu itu posisi kontrolnya itu nomor 1 dan 2, menghukum dan membuat anak bersalah, sehingga anak itu adanya trauma, sehingga kita harus bisa ke posisi yang nomor 5, manajer begitu. Kalau 3 dan 4 mungkin sekarang karena ada FAM, jadi sekarang agak berkurang ya, murid dijadikan teman atau dijadikan sebagai pemantau. Yang kelima, realitas kebutuhan kita berbeda.
Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena mengapa? Karena kebutuhan dasar manusia itu memang berbeda. Satu, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Dua, penguasaan. Tiga, kasih sayang, rasa diterima. Empat, kesenangan dan kebebasan. Kita bicara tentang disiplin dulu. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya pemaksaan. Kalau disiplin itu, kalau sekarang ya menurut saya untuk anak-anak disiplin itu karena ada aturan. Begitu kan Bapak ya? Karena ada aturan. Jadi mereka itu disiplin tidak dari dalam dirinya sendiri, seperti itu ya. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena adanya aturan sehingga siswa itu merasa tidak nyaman. Begitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Motivasi eksternal, internal. Oh ya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus untuk internal, untuk menghargai diri kita sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Next. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah dijelaskan. Pertama itu manusia itu butuh kasih sayang, diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Artinya kita memiliki kebebasan ya. Sekarang ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pernyataan dosen. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ini perbedaan ya antara menghindari hukuman identitas gagal, identitas berhasil dan identitas berhasil sukses kontrol diri. Di sini semoga kita bisa menjadi kontrol diri atau menghargai diri sendiri sebagai manajer. Kalau menjadi penghukum, guru berbuat menghati ya, sepertinya itu. Kalau salah, wah ini nakal seperti itu sebenarnya tidak boleh. Kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, jangan ya, itu sebagai teman. Kalau untuk manajer kita mengajukan pertanyaan, kenapa kamu seperti ini, seperti itu, ditanyakan mengapa sampai berbuat salah. Jangan langsung menunjuk anak itu langsung salah seperti itu. Yang kedua, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Seperti itu ya, seperti biasanya ya bapak-bapak kalau dulu, tapi untuk sekarang sepertinya berkurang ya. Membuat orang bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah mengatakan ibu stres, nah ya. Sehingga anak itu dulu ibu, aduh aku salah gitu ya. Kalau dijadikan teman, ayolah lakukan demi ibu kan sudah capek ini itu. Kalau kita menganggap murid itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, ada apa peraturannya sekarang? Karena itu kalau belajar itu harus ada aturannya seperti itu. Tapi kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu tindakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita itu kalau sebagai manajer, kita itu mencari solusi yang baik supaya anak itu tidak merasa bersalah. Terus hasil. Kalau hasilnya untuk guru, menghukum, membentak, menyalahkan orang lain, jadinya anak itu seperti berbohong. Kemudian kalau membuat orang bersalah, kita harus dari diri kita sendiri. Budaya positif itu dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian baru diterapkan kepada siswa. Kontrol diri baru kita terapkan kepada siswa. Jadi jangan salahkan murid. Kita nilai diri kita bagaimana kita baru kita terapkan kepada murid. Terus alasannya mengapa murid itu sampai nakal?
Baiklah, saya akan menjawab. Untuk anak yang berkebutuhan khusus, biasanya itu di setiap sekolah itu ada program khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Biasanya itu mendatangkan guru, Bapak, mendatangkan guru yang khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Namun apabila sekolah tidak bisa mendatangkan guru yang berkebutuhan khusus tersebut, biasanya itu anak itu terlebih dahulu jangan mengejut anak itu berkebutuhan khusus. Kita periksa terlebih dahulu ke dokter psikolog seperti itu. Jadi kalau misalnya memang berkebutuhan khusus, anak itu seharusnya akan ditempatkan di sekolah khusus. Tapi kalau memang tidak ada tanda-tanda berkebutuhan khusus, kita sebagai guru bagaimana cara anak itu bisa misalnya ada kekurangan, kita lengkapi kekurangan itu. Begitu, Bapak. Begitu. Mungkin ada jawaban yang lebih silakan. Kalau berkebutuhan khusus, ada pertanyaan lain, Bapak? Silakan Bapak Willy untuk menambahkan soal yang ketiga. Menambahkan tentang murid, anak ABK, anak berkebutuhan khusus, diantaranya tadi dijawab oleh Bu Sulastri, yaitu memeriksakan ke psikologi atau psikiater. Dan kedua, memahami karakteristik. Cuma kadang pada lingkungan atau pendidikan kita ya, itu sama halnya banyak yang tidak dari sarana prasarana kayaknya kurang. Ada guru berkebutuhan khusus, kebetulan di daerah kita itu masih belum ada, kecuali dimasukkan ke lembaga yang ada itu. Cuma kalau terpaksa, dari apa yang saya dapat dari kita semua ya, itu biasanya kalau menghadapi anak berkebutuhan khusus, sebaiknya kita dipisah atau pilah dari siswa-siswa lain. Biasanya yang pertama. Yang kedua, kita itu harus mendeteksi dulu apa mungkin ada masalah internal atau eksternal ya dari siswa tersebut. Kalau memang bisa kita mengatasi, kita atasi. Yang ketiga, beri penguatan dengan tambahan belajar ataupun kata lain dengan pendekatan diri itu ya, itu mungkin saja tambahannya ya. Kenapa? Karena sekiranya anggap di lingkungan kita itu sepertinya kalau mendatangkan guru itu guru berkebutuhan khusus itu sepertinya jauh ya, atau secara memeriksakan psikologi atau psikiater mungkin karena tidak ada biaya, yaitu sementara kita melakukan pendekatan atau pendeteksian dini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Willy sudah menepati jawaban yang saya sampaikan. Mungkin betul kata Bapak Willy, kita memang tidak bisa untuk mendatangkan guru berkebutuhan khusus, cuma kita bisa berkolaborasi dengan guru yang memang punya keahlian dalam mendidik berkebutuhan khusus. Seperti itu Mas saya. Oke, terima kasih. Saya kira sudah cukup sekian ya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari Ibu materi kita dan juga dibantu oleh teman-teman guru senior. Mungkin sudah bisa diterima ya oleh semua penanya tentang jawaban dari pertanyaan yang barusan. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Dan marilah kita berlanjut pada acara kita yang terakhir, yaitu penutup. Langsung marilah kita tutup acara sosialisasi pada
yang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya sebagai